Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Ustaz? Baik, Van. Sehat, Van. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Ustaz atas keluangan waktunya sekali lagi Iya, terima untuk kasih kembali. kita bersama-sama menuntaskan kisah Ka'ab bin Malik di saat semua berpaling part ke-7. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, jamaah yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, khususnya setelah guyuran hujan di tengah-tengah beberapa wilayah di kota Jakarta dan sekitar, kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Suara saya bisa didengar teman-teman sekalian? Yang di belakang kali ya? Kedengeran nggak? Yang di belakang kedengaran sisters? Kedengaran, Jelas ya? oke. Jelas? Oke. Jelas. Terima kasih. Ya. Hari yang ke-50. Thumma sholaitu sholatal fajri. Di hari yang ke-50, aku mengerjakan sholat subuh di atas atap rumahku, kata Ka'ab. Ya, di atap rumah. Kata para ulama, Ka'ab udah sumpek, udah pening. Sehingga dia butuh angin segar. Dia sholat subuh di atap rumahnya. Dan kita tahu bersama-sama bahwa atap rumah di Middle East, di Timur Tengah itu tidak miring tetapi datar. Dia sholat subuh di sana. Di hari yang ke-50. Lalu Ka'ab bercerita, falamma ana jalisun, dan sesaat setelah aku mengerjakan sholat subuh, kondisiku persis sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dadaku sesak. Dan bumi yang begitu luasnya itu terasa sempit di dalam dadaku. Hadirin 50 didiamkan. Dan mulai dari hari 40 istrinya pun pulang ke rumah orang tuanya. Tidak ada yang berbicara dengan Ka'ab. 10 hari tidak berkomunikasi dengan satupun manusia. Di saat-saat tersebut, di saat Ka'ab sedang merasa sempitnya hati, sempitnya bumi yang begitu luas itu, sami'tu sauta sarikhin, aku mendengar suara teriakan manusia, min a'la sala', dari puncak perbukitan Sala, salah satu pegunungan yang ada di Madinah pada saat itu. Dan suara itu mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Suara itu terdengar jelas ke dalam telinga Ka'ab. Hadirin, sedang jatuh-jatuhnya, sedang down-downnya. Lalu di subuh yang hening, tiba-tiba ada suara berteriak, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Kharartu sajida. Hadirin, Ka'ab mengatakan, aku langsung bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab sujud. Ka'ab menangis. Ka'ab bahagia. Wa araftu, dan aku tahu bahwa ujian ini telah usai. Semua sudah berakhir. Pertolongan Allah telah datang. A'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu setelah sholat subuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman di hadapan para sahabatnya bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab. Allah telah menerima taubatnya Hilal. Allah terima taubat Murarah. Wa kana an-nasu yubashshiruna. Dan pada detik itu juga para sahabat
berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada 3 sahabat mereka, kepada Ka'ab, kepada Murarah, kepada Hilal. Semua berusaha untuk menyampaikan kabar itu kepada 3 teman mereka, 3 sahabat mereka, 3 orang yang mereka cueki selama 50 hari. Ka'ab mengatakan, ada di antara sahabat-sahabat yang langsung menunggangi kudanya dan menuju rumah saya, menuju rumah Murarah, menuju rumah Hilal. Yang gak punya kuda ada yang lari sekuat tenaga, ada yang lari ke rumah Ka'ab, ada yang lari ke rumah Murarah, ada yang lari ke rumah Hilal. Dan yang gak punya kuda dan dia tahu kalau gue lari gue kalah nih, tapi otaknya jalan. Dia lihat Gunung Salak, dia jalan di puncak gunung tersebut dan dia teriak sekencang-kencangnya karena dia tahu hukum fisika ya, bahwa kecepatan suara lebih cepat daripada kecepatan kuda. Benar nggak, Van? Fisika benar nggak? Bukan. Dia naik ke Bukit Salak, dia teriak dan ternyata dia yang menang. Yang pertama kali menginfokan berita tersebut kepada kepada Ka'ab, kepada Hilal, kepada Murarah adalah orang tersebut. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Ka'ab bin Malik mendapatkan kabar gembira, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur. Ini anugerah. Taubat diterima itu anugerah, teman-teman. Taubat diterima itu nikmat. Dan sunnahnya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW sujud syukur ketika mendapatkan berita bahwa Ali berhasil mengislamkan orang-orang di negeri Yaman dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Abu Bakar sujud syukur ketika Musailamah al-Kadzdzab terbunuh. Maka begitu mendapatkan kabar, Abu Bakar langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Ka'ab. Beliau bersujud syukur ketika beliau mendapatkan pengumuman taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana para sahabat. Bagaimana para sahabat Nabi SAW. Bagaimana semangatnya mereka memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Ada yang naik kuda, ada yang lari, ada yang naik ke atas bukit. Itu iman, hadirin. Itu persahabatan, itu pertemanan. Islam menawarkan persahabatan sejati, bukan persahabatan murahan, bukan persahabatan yang hanya berusia 1, 2, 3 tahun di masa SMA kita. Ini persahabatan. Bagaimana mereka meyakini sabda Nabi SAW, wa habul a'mali ilallah sururun yudkhilu ala muslim. Dan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang Anda masukkan ke dalam hati saudara Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bagaimana mereka semangat menyampaikan, bayangkan sampai ada yang lari. Antum bayangkan gak sih, antum dapat kabar dari Alpus, antum lari ke teman antum yang di Cinere. Antum lari kasih kabar gembira itu di teman antum yang di Ciputat atau yang di Depok. Apa yang membuat mereka berlari? Iman, hadirin. Iman. Karena mereka cinta kepada Ka'ab karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diamkan Ka'ab, mereka diamkan bukan karena marah, bukan karena kecewa, bukan baper kayak kita. Antum bayangkan kalau mereka baper mereka bisa. Antum capek-capek perang dan berjalan ribuan kilo, lalu Ka'ab asik-asik menikmati korma di Madinah. Antum capek-capek perang berusaha menghadapi Romawi, lalu Murarah dan Hilal menikmati panen di kota Madinah. Kalau mereka mau marah mereka bisa, tapi itu bukan iman. Iman itu terlalu murah kalau dihargai dengan harta dunia. Maka mereka begitu senang ketika taubat saudaranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu bahagia ketika saudaranya diterima oleh Allah, bukan hasad, bukan dengki, bukan marah ketika saudaranya bertakwa kepada Allah, bukan merasa tersaingi, bukan merasa memiliki kompetitor. Begitu mereka melihat saudara mereka yang bernama Ka'ab, bernama Murarah, bernama Hilal, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara spontanitas, tidak diskenario-kan. Tidak ada perintah dari Nabi SAW. Kaki mereka beranjak, kaki mereka berlari untuk memberikan kabar kepada Ka'ab, kabar kepada Murarah, kabar kepada Hilal. Itu persahabatan ditawarkan oleh Islam. Itu persahabatan orang-orang di sekeliling Nabi SAW. Persahabatan yang penuh dengan nilai-nilai iman dan ketakwaan.
Hadirin dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ani, lalu Ka'ab mengatakan, ketika pemilik suara yang berteriak dari Bukit Sala itu mendatangi diriku. Jadi orang ini habis teriak bukan diam, bukan cari sarapan, tapi begitu turun dari bukit dia benar-benar jalan ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Disamperin tuh Ka'ab. Kenapa dia naik ke bukit? Karena dia nggak mau kalah dari yang naik kuda. Dia nggak mau kalah dari yang berlari. Maka paling nggak dia menang dulu, baru dia samperin Ka'ab bin Malik. Begitu datang ke Ka'ab bin Malik untuk memberikan ucapan selamat secara langsung, Ka'ab bin Malik menghadiahkan baju yang dikenakan pada saat itu sebagai hadiah terhadap perhatian saudaranya. Hadiah saudaranya perhatian dengan dia dan memberikan kabar gembira buat dia. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma indi atau ma amliku ghairahu ma yawma idzin. Demi Allah, pada hari itu aku nggak punya baju kecuali apa yang aku kenakan. Aku buka dan aku berikan kepada dia. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memberikan kabar gembira adalah bukti cinta, bukti perhatian, bukti sayang. Dan orang mukmin kalau dapat kebaikan, dia tahu bagaimana membalas budi. Nabi mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa memberikan kebaikan kepada Anda, balas kebaikan tersebut. Fa'ilam tajid ma tukafi'unahu. Dan kalau Anda nggak punya uang, nggak punya sesuatu, nggak punya barang yang Anda hadiahkan ke dia yang telah memberikan kebaikan, maka doakan dia sampai pada titik Anda merasa Anda telah membalas dia itu. Jadi kalau ada orang memberikan kebaikan, balas. Kata para ulama mengungkapkan salah satu bait syair, idza akramtal karima mallaktahu wa idza akramtal laima tamarrada. Kalau Anda berbuat baik dengan orang mulia, Anda membuat dia menjadi budak Anda. Bisa dipahami tidak? Kalau kita berbuat baik sama orang mulia, orang baik, maka dia jadi budak kita. Karena orang mulia tahu balas budi. Orang mulia itu berusaha membalas jasa-jasa kita tanpa kita minta, tanpa kita suruh, tanpa kita ingatkan. Kita bantu orang dan dia orang baik. Begitu kita mau pindah-pindahan atau kita mau traveling, kita mau packing, itu dia secara spontanitas dia datang ke rumah tuh. Dia nanya apa yang bisa saya bantu. Oh saya nggak minta tolong Anda. Iya saya tahu Anda nggak minta tolong saya tapi saya ingin bantu Anda. Seakan-akan dia budak kita. Karena dia siap bantu kita tanpa kita minta, tanpa kita gaji, tanpa kita bayar. Wa idza akramtal laima tamarrada. Tapi kalau Anda berbuat baik dengan orang yang buruk, ngenunjak kata para ulama. Tamarrada, nggak cukup. Jadi seorang mukmin adalah orang yang tahu hutang budi. Dan kebaikan itu bukan hanya materi teman-teman. Kabar gembira, diterimanya taubat Ka'ab itu jauh lebih bernilai daripada temannya itu memberikan barang kepada dia. Maka pada saat itu yang ada di dalam dirinya itu dikasih ke temannya. Dan Ka'ab mengatakan demi Allah saya nggak punya baju lagi kecuali baju yang aku kenakan. Terus dia buka bajunya, naked dong, nggak naked kan pakai daleman. Jangan mikir macam-macam, nggak mungkin kan underwear dikasih juga kan nggak mungkin gitu loh. Jadi baju luarnya saja. Fasta'artu thawbai, lalu setelah aku berikan baju luarku, aku pinjem baju dari seseorang, dari keluargaku dan aku pakai. Jadi setelah dikasih, Ka'ab pinjem baju, lalu beliau kenakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ka'ab memakai baju kembali, fantalaqtu utammimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku langsung bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pola pikir yang benar. Ketika kita gembira, ketika kita mendapatkan nikmat, maka sosok pertama yang harus kita tuju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sudah meninggal, maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilakukan Ka'ab.
Kaab tidak buat party di rumahnya, undang-undang kita party, kita tiup trompet, lalu buat cake besar, enggak. Datang ke Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Yatalaqanin nasu faujan fauja. Di tengah jalan, itu manusia bergelombol menyelamati diriku, atau mengucapkan selamat kepada diriku. Selamat ya Kaab, taubatmu telah diterima oleh Allah. Selamat ya Kaab, taubatmu telah diterima oleh Allah. Selamat ya Kaab, taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia demikian. Allahu akbar. Senang. Begitu juga dengan kita, teman-teman sekalian. Ketika kita melihat sahabat kita bertaubat kepada Allah, itu senang dan ucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada orang yang bertaubat itu sunnah Nabi SAW. Mengucapkan selamat kepada teman kita yang hijrah itu sunnah Nabi SAW. Mengucapkan selamat ke teman kantor kita yang berhijab pertama kali itu sunnah Nabi SAW. Itu para sahabat demikian. Makanya kan Rabu kemarin ketika ada saudara kita masuk Islam, kita ucapkan selamat, itu sunnah Nabi SAW. Itu lebih bernilai daripada dipromosikan, daripada mendapatkan mobil baru. Ini surga teman-teman, ini surga. Maka ketika kita lihat teman kita taubat, teman kita hijrah, ucapkan selamat kepada dia. Itu seluruh penduduk kota Madinah ketemu Kaab, selamat Kaab ya. Selamat Kaab, bro selamat bro, lo diterima oleh Allah SWT. Semuanya senang. Gak ada yang hasad, gak ada yang dengki, gak ada yang merasa tersaingi, gak ada yang sebel. Semuanya gembira karena Kaab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta dakhaltul masjid. Sampai aku tiba ke masjid. Lalu aku melihat Nabi SAW dikelilingi oleh para sahabat. Begitu Kaab masuk ke dalam masjid, faqama Talha bin Ubaidillah. Maka Talha bin Ubaidillah salah satu kaum muhajirin itu sontak berdiri dengan spontan dan jalan dengan cepat menghampiri Ka'ab bin Malik. Fasafahani. Lalu Talha itu menjabat tanganku dan memberikan selamat kepada diriku. Kenapa demikian? Karena berjabat tangan hukumnya sunnah. Kalau kita menjabat tangan dengan penuh keikhlasan, apa kata Nabi SAW? Tanatharat khatayahuma kama tanatharat waraqus syajar. Itu dosa berguguran sebagaimana bergugurnya daun-daun dari pepohonan. Oleh karena itu berjabat tangan adalah sunnah Nabi kita SAW. Berjabat tangan. Tapi ingat dengan sesama jenis. Dengan sesama jenis. Ahmad dengan Ali. Jangan dengan Zainab. Kecuali dia mahram kita. Karena Nabi mengatakan la'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahillu lah. Ditusuknya kepala Anda dengan paku yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita atau laki yang bukan mahram. Menyentuh wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin itu bisa dikatakan hadis yang berbicara tentang masalah ini. Jadi kalau ada orang yang membolehkan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka konsekuensinya anggota tubuh wanita lain juga boleh disentuh. Karena Nabi tidak memberikan perincian bagian tubuh tertentu. Nabi hanya mengatakan ditusuknya kepala kalian dengan paku yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada Anda menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahram. Artinya azab Allah bagi orang yang menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahram itu lebih sakit daripada dipaku dengan paku yang terbuat dari besi. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talha menjabat tangan Ka'ab lalu mengucapkan selamat. Dan itu benar-benar menyentuh Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi maqama rajulun minal muhajirin ghairahu. Demi Allah, tidak ada satupun orang-orang muhajirin yang berdiri
menyambut diriku ketika aku masuk masjid kecuali Thalha bin Ubaidillah. Dan saya nggak pernah lupa kejadian itu sampai detik ini. Jadi benar-benar berkesan. Oleh karena itu salah satu sunnah Nabi kata para ulama, dan ini mazhab Syafi'i, kita menjamu atau menyambut seseorang dengan berdiri dan menghampiri dia. Itu salah satu sunnah Nabi SAW, karena itu yang dilakukan Thalha bin Ubaidillah. Dan Nabi tidak mengingkari. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab melanjutkan ceritanya. Falamma sallamtu Rasulullah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku langsung mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, kata Ka'ab, pada saat itu wajahnya luar biasa, wajahnya berseri. Dan Nabi kalau gembira itu terlihat dari wajahnya. Dan itu kita tahu semuanya. Lihat Nabi itu senang. Jadi ketika Nabi diamkan Ka'ab, itu bukan marah, bukan tersinggung. Tapi ini adalah bentuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi nggak baper. Kalau boleh baper, Nabi orang yang pertama kali berhak baper. Karena yang dilanggar oleh Ka'ab perintah siapa? Perintah Nabi. Rombongan yang tidak diikuti Ka'ab, rombongan siapa? Rombongan Nabi. Tapi Nabi senang, Nabi bahagia, Nabi gembira, sahabatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata kepada Ka'ab, dan ini salah satu quote kita pada malam hari ini. Kata Nabi SAW, abshir bihawri yaumin marra alaika mutwaladatka ummuka ya Ka'ab. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Ini adalah hari terbaik yang pernah engkau alami semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu, wahai Ka'ab. Allahu Akbar. Teman-teman catat baik-baik. Hari terbaik kita adalah pada saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari terbaik dalam hidup kita setelah keimanan kita adalah pada saat kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari terbaik. Hari terbaik adalah hari di mana pertama kali kita sholat. Sholat yang benar, bukan sholat karena ikut-ikutan, tapi sholat karena kesadaran. Hari terbaik kita adalah hari pertama kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari terbaik kita adalah hari pada saat kita mulai kembali berpuasa Ramadan. Setelah beberapa tahun yang lalu kita tinggalkan puasa tersebut. Itu hari terbaik. Bukan hari jadian, bukan hari anniversary ke hari yang ke-31, 32, 33. Bukan hari pada saat Anda diterima kerja. Enggak, itu dunia. Hari terbaik adalah hari pada saat kita taubat. Pada saat kita hijrah. Pada saat kita pertama kali berhijab. Pada hari di saat kita taklukkan hawa nafsu kita karena perintah Allah SWT, itu hari terbaik. Itu sabda Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak pernah bicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi mengatakan hari terbaik kita itu hari saat kita taubat, hari pada saat kita hijrah, hari pada saat kita tutup aurat, hari pada saat kita melangkah ke masjid, hari pada saat kita menjaga sholat-sholat lima waktu, itu hari terbaik kita. Gak ada hari lebih baik dari itu setelah keislaman kita. Itu yang harus kita camkan. Hadirin, itu hari-hari terbaik. Hari pertama kali kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dosa-dosa kita. Gak ada hari yang lebih baik dari itu. Demi Allah gak ada hari lebih baik dari itu. Karena itu hari surga, hadirin. Itu hari di mana yang kita harapkan agar kita lolos dari sirat. Hari yang kita harapkan menjadi awal kita meminum air dari telaga Nabi SAW. Hari adalah awal dari lembaran baru agar kita selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir. Nggak ada yang lebih baik dari hari itu. Oleh karena itu, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita setelah kita menjalani kehidupan kita pada saat kita hijrah, mungkin kita hijrah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dan saat ini kita agak down, kita terlena dengan dunia, maka ingatlah hari-hari itu. Hari-hari pertama kali kita mendapatkan hidayah, itu hari terbaik.
Hadirin, antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari yang lebih baik dari itu? Ketika Allah punya miliaran hamba-hambanya, tapi Allah milih antum. Allah nggak mau yang lain, antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan mudahnya kita lemparkan hidayah tersebut. Allah kufur nikmat, hadirin sekalian. Demi Allah kufur nikmat. Miliaran wanita yang ada di muka bumi ini, tapi Allah milih Anda. Allah gerakan hati Anda untuk menutup aurat Anda. Allah gerakan hati Anda untuk kembali kepada Allah. Lalu Anda campakkan, Allahu Akbar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. Ini hari terbaik. Gak ada hari lebih baik dari ini. Setelah keislaman kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini hari mahal. Taubat itu mahal. Anggap saja ketika kita taubat, kita nggak punya penghasilan. Karena seluruh pintu-pintu rizki selama ini kita adalah pintu-pintu yang haram. Lalu kita mati kelaparan, itu lebih baik daripada kita mati dengan kemewahan, tapi diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lebih baik dari itu. Ini sabda Nabi SAW, Ka'ab, bergembiralah, ini hari terbaik Anda. Selama Anda hidup di dunia dan semenjak Anda dilahirkan oleh ibu Anda. Gak ada hari lebih baik dari ini. Rekan-rekan yang dirahmati oleh karena hargai ketaubatan kita. Hargai hijrah kita. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, azab Allah sangat pedih. Allah memilih Anda. Maka buktikan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Tapi Ka'ab kepo. Ka'ab masih penasaran. Ka'ab mengatakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ya Rasulullah, saya mau tanya nih. Pemboikotan saya berakhir. Apakah ini dari antum, ini dari engkau, atau ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tolong jawab. Jadi Ka'ab penasaran, masa pemboikotan boleh berakhir dari Rasul atau dari Allah? Apa kata Nabi? Bal huwa min indillah. Wahai Ka'ab, ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ka'ab senangnya luar biasa. Dari Allah aja. Karena kalau Nabi, dia tahu, Nabi itu sangat baik sama dia. Kalau Nabi katakan dari saya, diri dia belum tenang. Hati dia masih galau, diterima gak sama Allah? Kalau Nabi baik, Nabi gak mungkin jahat. Tapi begitu tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, legalah hatinya. Ini dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Lihat Ka'ab bin Malik. Yang dia cari ridho Allah, teman-teman. Bahkan dia gak puas walaupun Nabi meridhoi dia. Karena ridho manusia, walaupun Nabi, gak ada artinya jika Allah gak ridho sama kita. Bukankah Nabi pun ingin Abdullah bin Ubay bin Salul masuk surga? Makanya ketika gembong orang munafik itu mati, Nabi tetap doakan dan sholatkan dia, sampai turun surat At-Taubah ayat 84, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah Anda mensolatkan orang munafik selama-lamanya kalau dia mati. Jangan cari ridho manusia, cari ridho Allah. Manusia ridho kepada kita, enggak ada artinya. Ingatlah sabda Nabi SAW, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh manusia yang ada di Jakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang, yang ada di Depok, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, bersepakat, bersekutu untuk mensukseskan Anda, mensupport Anda, mendukung Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda, nggak akan berhasil. Jangan cari ridho manusia. Makanya walaupun Nabi SAW udah menyambut beliau dengan happy, dengan senang, dengan sumria, Ka'ab belum tenang sampai dapat kepastian ini dari Nabi atau dari Allah. Lalu kita puas hanya gara-gara mendapatkan ridho bos kita,
Lalu kita puas hanya gara-gara mendapatkan ridho dari klien kita. Padahal kita sudah korbankan sholat subuh karena meeting sama dia. Lalu kita puas untuk mendapatkan ridho hanya gara-gara mendapatkan ridho dari perusahaan kita. Padahal kita tinggalkan hijab kita demi mengikuti peraturan perusahaan kita. Allahu Akbar. Lalu Anda mengaku mukmin? Lah, bukan. Itu bukan mukmin. Mukmin itu fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah kalian tidak beriman sampai kalian jadikan Nabi sebagai sumber keputusan kalian. Jangan cari ridho perusahaan, jangan cari ridho makhluk. Ridho perusahaan, ridho makhluk gak ada artinya sama sekali. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Anda dipecat di perusahaan A, Anda kan diterima di perusahaan B. Karena yang punya semuanya Allah, mereka tuh numpang sama kayak kita. Sesama penumpang jangan saling mendahului. Yang punya semua Allah. Makanya walaupun Nabi sudah serito sama Ka'ab nggak tenang. Ini dari engkau atau dari Allah ya Rasul? Dari Allah, alhamdulillah. Taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari ridho manusia hadirin. Aib. Apalagi kita sudah ngaji, kita sudah belajar, kita sudah berusaha berpenampilan syar'i, tapi hati kita masih terpaut dengan manusia. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ka'ab tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, Ka'ab pun duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati." Salah satu bagian dari taubatku, salah satu niatku kalau taubatku diterima, aku akan serahkan sebagian hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Hadirin, salah satu sunnah, kalau kita bertaubat, kita bersedekah untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita dapat nikmat, sisihkan harta, berikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai tanda syukur kita. Sebagai tanda dan ekspresi bahwa kita merasa beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarkan harta. Makanya jangan sampai pas kita dapat hidayah, kita ngemis sama orang. Keliru, harusnya Anda keluarkan uang bersedekah untuk Allah. Keluarkan uang berinfak untuk Allah. Allah akan berkahi kita. Jangan sampai kita jual hijrah kita. Kita jual taubat kita. Kita katakan kita keluar dari perusahaan haram A, perusahaan haram B, lalu minta belas kasihan teman-teman hijrah kita yang kaya-kaya, yang punya perusahaan. Enggak, kita keluarkan uang kita dan yakin Allah itu maha kaya. Dan berikhtiar, Ka'ab keluarkan hartanya. Dan bukan kecil, banyak. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz tadi kan pas dia buka baju katanya dia nggak punya baju kecuali yang dikenakan. Kok sekarang hartanya banyak? Ingat apa yang dikatakan Ka'ab tadi. Kata Ka'ab, saya nggak punya baju kecuali yang saya kenakan. Kan yang nggak punya baju, tanah masih banyak gitu loh. Ya. Barang-barang, iya bener, loh beneran. Ini bukan ngeles.com, ini beneran, ini jelaskan para ulama. Makanya kan bahasa beliau, saya nggak punya baju kecuali yang saya kenakan, saya buka. Tapi asetnya banyak. Tanah ada. Jadi enggak bohong Ka'ab bin Malik. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Amsik 'alaika ba'da malik fa huwa khairun lak." Ka'ab, jangan. Lebih baik hartamu tersebut itu buat kamu saja. Itu lebih baik buat Anda. Itu lebih baik buat Anda. Jadi Nabi tidak menerima, mendingan buat engkau aja. Kalau antum jadi Ka'ab, apa respon antum? Alhamdulillah, kan gitu, bener nih. Karena cuma cek ombak doang, iya, basa-basi, cuman test the water, cuman gertak doang, bener kan Nabi kan baik, kita gertak aja, biar ya show off dikit-dikit lah, biar orang ngeliat gue baik. Enggak, tapi Ka'ab enggak, kata Ka'ab, "Inni umsikus sahmi alladhi bi Khaybar." Ya Rasulullah tenang aja. Yang saya ambil itu bagian saya di perang Khaybar. Jadi udah ada ya Rasul, tenang aja. Ini buat antum ini buat Allah dan buat antum. Saya udah ada
saya udah ada simpanan bagian ghanimah saya di perang Khaybar. Jadi tetap dikasih. Jadi ini bukan cek ombak, ini beneran tulus. Bagi mereka hidayah segalanya. Bagi mereka taubat itu segalanya. Harta diganti sama Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci dari rizki itu kan takwa. Bukan menjilat, bukan ngarep sama manusia. Bukan bergantung sama perusahaan. Kunci takwa, kunci rizki itu takwa. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dua. Jadi tugas kita bertakwa. Nggak usah terlalu mikir, bertakwa. Walaupun salah satu unsur dari takwa adalah berikhtiar. Nah kita kebanyakan mikir. Padahal Allah sudah mengatakan kalau Anda bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari mana tadi? Apa? Tolak ayat 3-nya apa? Dari mana? Dari arah yang tidak Anda duga-duga. Berarti semakin banyak Anda mikir, semakin tepat prediksi Anda atau semakin miss? Miss, kan Allah katakan, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak Anda duga-duga. Jadi udah gak usah ngeduga deh. Karena kalau Anda duga salah. Allah bilang dari arah yang tidak Anda duga. Masih mikir, jangan mikir, takwa. Allah bilang dari arah yang tidak Anda pikirkan gitu loh. Okay. Jadi Anda pikir 3, miss 3. Anda pikir 5, miss 5. Anda pikir 10, miss 10. Waktu habis. Ini kan Anda bertakwa. Okay. Ya nggak sih, kadang-kadang udah diafalin, udah ngelotok, tetap aja prakteknya mikir lagi. Terus anak bini gue makan apa? Lu masih dipikirin, bertakwa, jangan mikir. Bertakwa, walaupun dalam takwa itu ada ikhtiar, tapi jangan takut dengan tantangan yang ada di depan. Karena Allah sudah bilang, rizki itu Allah akan berikan dari arah yang tidak pernah sama sekali Anda pikirkan. Kalau begitu ngapain kita terlalu banyak mikir? Kerjain aja perintah Allah, jauhi larangan Allah, ambil harta yang halal, ikhtiar semaksimal mungkin. Banyak doa, banyak dan seterusnya. Dan itu yang dipikir Ka'ab, makanya dia berani, saya kasih semuanya kecuali Khaybar. Aman ya Rasulullah, yang penting taubat saya diterima oleh Allah. Banyak di antara kita ketika taubat menjilat sana, menjilat sini, berharap dikasih belas kasihan oleh orang, enggak. Itu bukan taubat. Itu berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Varian yang satu ke varian dosa yang lain. Taubat adalah kembali kepada Allah. Hanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ka'ab menjelaskan, ya Rasulullah, saya ingin sampaikan kepada engkau, innallaha anjani bisidqi. Ini quote kita yang kedua. Ya Rasulullah, Allah menyelamatkan aku disebabkan kejujuranku tersebut. Kejujuran itu menyelamatkan. Ini quote kita yang kedua, kejujuran menyelamatkan. Kalau kita ingin selamat, jujur, jangan bohong. Syaitan yang membangun opini, bohong itu yang menyelamatkan. Karena sekali lagi, ini alasan terbesar para pembohong. Biar selamat. Biar selamat. Ya kan? Kita terlambat masuk kampus, bohong, macet lah, inilah. Udah tahu di Jakarta masih alasannya macet. Kenapa? Biar selamat, biar dikasih masuk sama dosen. Ada istri terlambat pulang, harusnya pulang jam 5 kata suaminya, dia pulang jam 7, dia bilang nganter teman ke UGD lah, ada kena serangan jantung lah, teman stroke lah. Kenapa? Biar selamat dari omelan suaminya. Itu syaitan. Ka'ab mengatakan, innallaha anjani bisidqi. Allah menyelamatkan aku karena kejujuran, bukan karena kebohongan. Allah menyelamatkan aku karena kejujuran. Maka aku bertekad akan selalu jujur selama hidupku. Selama hidupku. Lalu Ka'ab mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat ujian yang lebih baik terhadap orang yang jujur di tengah-tengah umat Islam dibanding ujian Allah terhadap kejujuranku. Jadi ujian Allah kepada diriku ini yang paling indah, ini yang paling baik, ini yang paling luar biasa.
Lihat, Ka'ab yang mengatakan. Jadi ini ujian ini manis banget. Itulah ujian. Ini testimoni teman-teman sekalian. Jadi Ka'ab nggak mengatakan ini tuh sengsara banget, ini tragis banget. Enggak, Ka'ab bilang ini yang paling indah. Dari seluruh ujian-ujian Allah kepada umat Islam tentang kejujuran, ujian Allah ke saya yang paling baik, yang paling indah. Ini menunjukkan bahwa yang kita butuhkan sebenarnya sabar ketika diuji sama Allah. Baru kita bisa merasakan kemanisan danya. Baru kita bisa merasakan kelezatannya, sabar. Ka'ab bersabar 50 hari. Lalu beliau mengatakan, ini yang paling indah yang pernah saya rasakan. Jadi masalah kita gak sabar. Padahal Nabi mengatakan, innan nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Makanya kan Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, sabarlah. Isbiru itu sabar. Wasabiru. Apa arti sabiru? Sabiru itu apa? Apa bedanya isbiru dan wasabiru? Isbiru itu sabar. Wasabiru itu kuat-kuatan sabar. Jadi kalau bahasa kita, kuat-kuatan napas sama dia. Jadi Anda sedang ngadepin siapa? Anda sedang ngadepin syaitan. Anda harus kuat-kuatan nafas kesabaran di hadapan syaitan. Jangan sampai kalah. Itu kunci kemenangan. Kalau kita berhadapan dengan orang zalim, kuat-kuatan sabar sama dia. Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu bersama kesabaran. Ka'ab yang mengatakan tanpa ada naskah sebelumnya, tanpa diatur, saya nggak pernah tahu ada ujian yang lebih lezat, yang lebih baik, yang lebih indah dibanding ujian Allah kepada diri saya. Itu nikmatnya luar biasa. Tapi butuh kesabaran. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ka'ab mengatakan, wallahi ma ta'ammattu kadhibatan qad qultu dzalika li Rasulillah ila yaumi. Atau mundu qultu dzalika ila Rasulillah fi yaumi. Demi Allah, semenjak kejadian itu saya tidak pernah sengaja berbohong sama sekali. Jadi semenjak kejadian itu sampai pada saat Ka'ab cerita ini kepada kita, itu beliau nggak pernah berbohong walaupun satu kali saja. Jadi benar-benar membekas, bukan hanya membekas, mengakar bahwa yang menyelamatkan beliau adalah kejujuran. Ini yang harus kita camkan. Paling tidak ini quote yang kita bawa pulang ke rumah sebagai oleh-oleh. Jangan jadi orang bohong semenjak malam hari ini. Kan itu merusak, menghancurkan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu yang menyeret kita melakukan dosa lagi, dan dosa lagi. Ini sabda Nabi SAW. Dan sebaliknya, kejujuran yang akan membawa kita kepada kebaikan. Yakinlah Allah menyelamatkan kita dengan kejujuran. Sebagaimana Allah menyelamatkan Ka'ab dengan kejujurannya. Karena rumusnya sama. Seperti antum mengerjakan soal luas persegi panjang, rumusnya sama, panjang kali lebar. Cuman bedanya kalau Ka'ab misalnya panjangnya 10, lebarnya 7, kita panjangnya 3, lebarnya 2, itu aja. Cuman beda angka, rumusnya sama. Allah menyelamatkan kita semua dengan kejujuran. Kalau kita bohong, hancur kita. Dan itu terbukti, kecuali darurat. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Kecuali darurat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Ka'ab mengatakan, wa inni la arju an yahfadhanillahu ta'ala fima baqi, dan aku berharap Allah menjaga diriku dari kebohongan sampai akhir hayatku. Lihat bagaimana Ka'ab belajar dari pengalamannya. Apa penyebab kegagalan Ka'ab? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Kegagalan Ka'ab tidak ikut perang Tabuk apa? Fadl. Nama siapa? Helmi. Menduga-duga. Menunda-nunda. Oke, dapat. Kasih Pak. Kita butuh jawaban yang lain. Ya, terserah deh Van, daripada kita yang dikomplain, mendingan antum aja yang dikomplain nanti. Antum pilih deh. Ya Pak, silakan Pak. Tidak menyebut insya Allah Pak. Ustaz.
kurang nendang ya. Kita butuh satu lagi. Tadi siapa sih? Tadi ada suara yang berasal dari sini, mungkin dari Gunung Salak. Coba tadi siapa? Oh ya, boleh. Silakan. Terlalu pede, betul. Antum tadi teriaknya dari gunung apa? Iya, terlalu pede, terlalu mengandalkan diri. Itu yang membuat beliau gagal. Tapi di sini beliau katakan, wa innila arju an yahfadhani Allahu ta'ala fima baqi. Dan aku berharap agar Allah menjaga diriku sampai aku meninggal dunia. Jadi Ka'ab nggak memastikan dan Ka'ab tidak mengandalkan kemampuan dirinya. Ka'ab nggak mengatakan pasti gua nggak akan bohong selama-lamanya, enggak. Tapi Ka'ab mengatakan aku berharap Allah berkenan menjaga diri saya agar saya nggak bohong lagi, atau agar saya nggak pernah bohong sampai saya meninggal dunia. Dan itu yang membuat Ka'ab sukses. Jadi langsung dipraktekkan. Ka'ab nggak pernah bohong seumur hidupnya karena beliau bergantung kepada Allah. Dan beliau tidak berhasil ikut perang Tabuk karena beliau mengandalkan dirinya. Waman 'allaqa syai'an wukila ilaihi, kata Nabi SAW. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, dia akan ditinggalkan oleh Allah dengan sesuatu tersebut. Allah nggak akan tolong, Allah nggak akan bantu. Dan ini cerdasnya Ka'ab. Makanya teman-teman, salah itu biasa. Tapi bagaimana kita move on dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan. Kita perbaiki hidup kita. Ka'ab memperbaiki hidupnya. Dan itu menunjukkan, itu yang membuat beliau menjadi pahlawan. Setelah menjadi seorang pesakitan karena tidak ikut perang Tabuk. Tapi beliau belajar dari kesalahan. Beliau berubah cara berpikirnya. Yang awalnya mengandalkan diri, sekarang beliau andalkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Ka'ab mengatakan, maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Taubah ayat 117, 118 dan 119. Tiga ayat ini luar biasa, tapi kita bahas ayat ke-18, inti dari kisah ini. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'ab mengatakan turunlah surat Taubah ayat 117, surat ayat ke-118 dan ayat ke-119. Ayat 118, apa bunyi firman Allah Subhanahu wa taala? Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Allah mengatakan, dan atas 3 orang yang ditangguhkan taubatnya oleh Allah. 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Sampai kapan? Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai di saat mereka merasa bumi itu sempit di hadapannya. Padahal bumi itu begitu luas, kata Allah. Wa daqat alaihim anfusuhum. Dan hati mereka sempit, diboikot 50 hari. Dan pada saat itu wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan pada saat itu mereka yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan keluar dari ujian Allah kecuali kembali kepada Allah. Tsumma taba alaihim liyatubu. Pada saat itu Allah berikan taufik kepada mereka. Allah terima tobat mereka dan mereka bisa istiqomah di atas tobatnya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, ada rahasia besar di balik kisah ini. Hadirin, kenapa mereka diboikot selama 50 hari? Dan kenapa di hari ke-40 mereka harus berpisah dengan istri serta keluarga mereka? Kuncinya
agar mereka putus asa dengan makhluk. Agar mereka putus asa dengan makhluk. Putus asa dengan manusia. Karena pertolongan Allah. Taufik dari Allah. Taubat dari Allah. Tidak akan Allah berikan dengan maksimal sampai kita berputus asa dengan manusia dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertolongan dari Allah. Kalau antum ingin mendapatkan pertolongan Allah, ini rumusnya. Berputus asalah dari makhluk. Tapi kita sebagai manusia dengan segala macam kekurangan kita, dengan segala macam kehilafan kita, susah bagi kita untuk menghadirkan keyakinan tersebut kecuali di last minute. Kecuali ketika semua akses ke manusia mentok. Baru pada saat itu kita bisa ke atas, mengetuk pintu langit dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Allah kepada Ka'ab. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Ka'ab. Lihat, kalau kita flashback dari awal. Kalau perasaan ini bisa langsung dihadirkan selesai masalah. Nggak perlu sampai 50 hari. Tapi apa yang dilakukan Ka'ab? Dia masih punya harapan ke Rasulullah SAW. Masih ingat ketika dia pergi ke Masjid Nabawi, lalu berharap mendapatkan perhatian dari Nabi, berharap mendapatkan salam dari Nabi. Itu masih ada rasa berharap kepada makhluk. Dan Allah nggak mau seperti itu. Begitu Nabi tidak merespon, Nabi diamkan, apa yang dilakukan oleh Ka'ab berikutnya? Apakah dia langsung ke atas? Lagi-lagi tidak sepenuhnya. Kita tidak mengatakan tidak, tapi tidak sepenuhnya. Dia masih punya harapan dengan siapa? Dengan Abu Qatadah. Dia panjat pagar Abu Qatadah. Dia bicara dengan Abu Qatadah. Bahkan dia pancing Abu Qatadah untuk menjawab pembicaraan yang dia bangun dengan Abu Qatadah. Padahal dia tahu itu nggak boleh, tapi karena sudah lagi down, lagi jatuh, diajak bicara Abu Qatadah. Masih ada berharap dengan makhluk. Dan itu pun terkat, Abu Qatadah tidak merespon, maka dia nangis. Lalu dia mengalami apa yang terjadi di pasar ketika warga pasar ditanya tentang dia, tidak ada yang bicara, dan mereka hanya menunjukkan jari telunjuk mereka, itu Ka'ab. Itu terpukul luar biasa. Tapi di situ pelajarannya. Allah ingin membuat kondisi Ka'ab putus asa dari makhluk. Karena manusia tuh harus digituin gitu loh. Kalau enggak ngarep lagi dari orang, ngarep lagi dari orang, ngarep lagi dari orang. Lalu di hari ke-40 disuruh pisah dengan istri. Jadi benar-benar akses kepada makhluk ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selama 10 hari full Ka'ab hanya berkomunikasi kepada zat yang menciptakannya. Dan Allah sebutkan dalam ayat ke-118, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, dan bumi yang begitu luasnya, begitu sempit di hadapannya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan hati mereka sempit. Gak ada siapa-siapa yang mau ajak bicara. Udah benar-benar jatuh. Tapi bukan putus asa. Ada kelanjutannya. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilai. Dan pada saat itu mereka sadar. Tidak ada yang bisa menolong mereka dari ujian Allah kecuali kepada Allah. Allah buka tuh. Pintu taubat dibuka oleh Allah. Ini yang tidak disadari manusia. Ketika dia minta bantuan ke temannya, lalu temannya nggak berikan, dia umpat temannya. Anda keliru. Itu by design. Agar Anda nggak berharap sama manusia. Anda husnudzon sama Allah. Jangan harap sama manusia.
Sekali lagi kalau kita bisa hadirkan perasaan ini dari awal, kita tidak akan dibawa oleh Allah ke kondisi kritis. Yang membuat kita berada di dalam kondisi kritis diri kita, karena nggak sadar-sadar. Masih ngarep sama teman, ngarep sama orang tua, ngarep sama tetangga. Ya terus Allah kasih ujian, nggak ada akhir-akhirnya. Kalau antum mau dapat pertolongan, antum bukan hanya harus baca Al-Baqarah 118 atau 118, tapi antum harus yakin karena ayatnya wadhannu, mereka yakin seyakin-yakinnya tidak ada pertolongan dari ujian Allah kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mental para nabi. Kalau antum ingin tahu kenapa para nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jawabannya. Kita masih ingat dan masih segar di dalam ingatan kita bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh Firaun. Allah mengabadikan kisah tersebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 ayat 62. Pada saat itu Allah katakan falamma tara al-jam'ani, ketika dua pasukan sudah saling lihat-lihatan, qala ashabu Musa, maka sebagian pengikut Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan tertangkap oleh mereka. Kita akan dibunuh oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kepada siapa Nabi Musa bergantung? Siapa yang diharapkan Nabi Musa? Nabi Musa dengan santainya, tanpa beban, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, bukan begitu skenarionya. Sesungguhnya Allah bersama denganku. Allah akan menolong dan memberikan petunjuk kepada diriku. Lalu apa yang terjadi? Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahra fanfalaqa. Lalu kami ilhamkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan air. Lalu laut pun terbelah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar oleh Namrud ke kobaran api yang luar biasa. Di last minute, di detik-detik terakhir, malaikat Jibril datang ke Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Ya, menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Adapun dengan engkau, fala, saya nggak punya urusan dengan Anda. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah saya bergantung. Allahu akbar. Malaikat Jibril. Antum bisa nolak permintaan malaikat Jibril? Malaikat Jibril nawarin antum, antum tinggal sebut aja, saya habisi semuanya. Antum tinggal sebut apa permintaan antum. Bisa kita nolak Jibril? Jibril alaihissalam. Yang datang bukan Fir'aun, yang datang bukan iblis, yang datang bukan Qarun, malaikat Jibril datang. Tapi malaikat Jibril makhluk di mata Nabi Ibrahim. Tapi malaikat Jibril sama seperti dia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Yang diajarkan oleh Allah adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Allah, bukan kepada malaikat Jibril. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, adapun Anda, saya nggak punya urusan dengan Anda. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah saya bertawakal. Apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada api, kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah Anda dan buat Nabi Ibrahim nyaman ketika terbakar oleh Anda. Selesai masalah. Kalau kita ingin didukung, ditolong oleh Allah, tidak ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, hadirin sekalian, Nabi Yunus teman-teman, Nabi Yunus. Nabi Allah mengatakan beliau terkungkung di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Antum hafal ayatnya? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang tahu artinya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang tahu artinya? Iya, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Fan, jangan bengong aja Fan, eksekusi Fan. Hadiah. Kasih hadiah Ustaz. Hadiah. Oh ya. Tenang, timnya udah kerja. Betul. Terima kasih. Syukran jazakallahu khair. La ilaha illa anta.
Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu. Subhanaka. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang zalim. Apa yang terjadi? Allah tolong beliau. Allah buat beliau dimuntahkan oleh ikan dan selamat ke daratan. Saya ingin tanya. Coba renungkan lagi doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah permintaannya udah disebutkan belum sama Nabi Yunus? Ada permintaan di situ? Enggak ada. Nabi Yunus belum minta, ya Allah selamatkan aku. Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan. Ya Allah tolong aku. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah sebelum beliau sempat menyebutkan permintaannya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena hati hanya bergantung kepada Allah. Sedangkan kita doa setiap hari, doa setiap malam, tapi nggak diijabah sama Allah. Bukan salah redaksinya, bukan salah air matanya, tapi di dalam hati kita masih ada ruang untuk makhluk, masih ada ruang berharap kepada orang, masih ada ruang berharap sama orang kaya, berharap sama pejabat yang punya network atau link, berharap dengan teman-teman yang punya jaringan. Allah maha pencemburu dan Allah gak mau diduakan oleh kita. Adapun Nabi Yunus, walaupun lisan belum sempat menyebutkan, hati penuh dengan ketawakalan kepada Allah. Maka Allah tolong beliau sebelum beliau sempat mengungkapkan permintaannya kepada Allah. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Mereka yakin tidak ada pertolongan dari ujian Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Ka'ab mengatakan, demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih indah, nikmat yang lebih baik, nikmat yang lebih berharga setelah Allah tunjukkan aku ke dalam Islam kecuali nikmat seluruh episode kejujuranku ini. Pada saat aku jujur dengan Rasulullah SAW dan aku tidak membohongi beliau. Karena kalau aku bohongi beliau, aku akan hancur sebagaimana kehancuran orang-orang munafik yang membohongi beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 95 dan 96. Di ayat tersebut Allah katakan bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Tempat kembali mereka adalah jahannam. Tempat kembali para pembohong adalah jahanam kata Allah. Tempat kembali orang-orang yang suka menipu, jahanam kata Allah. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Itulah ending dari kisah Ka'ab bin Malik yang kita bahas selama 7 episode. Dan beliau tutup dengan mengatakan sekali lagi, tidak ada nikmat yang lebih indah daripada saat aku jujur kepada Nabi SAW. Tidak ada nikmat yang lebih indah kecuali pertaubatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling indah setelah aku mendapatkan hidayah, mendapatkan keislaman. Ingat, padahal beliau punya tanah, beliau punya ghanimah yang sangat banyak di perang Khaybar, tapi bukan itu nikmat yang paling indah. Bukan harta nikmat yang paling indah. Bukan wanita nikmat yang paling indah, bukan tahta nikmat paling indah. Nikmat paling indah pada saat kita bertaubat dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala bissawab. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Kita buka sesi tanya jawab kepada brothers and sisters, tapi sebelumnya ada yang menarik untuk ditanyakan kepada Ustaz mumpung kita masih terkait dengan pembahasan di part ke-7 ini. Tadi Ustadz menyebutkan
jika kita mendapatkan kesenangan kenikmatan Ustadz, sudah sepatutnya kita bersyukur dan salah satu yang bisa kita lakukan dengan cepat adalah sujud syukur Ustadz ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin langsung mempraktekkan Ustadz, bagaimana sih caranya melakukan sujud syukur ini Ustadz? Cek, tes. Kayaknya dibuka aja nih ya, ini masih bagus. Enggak, mic ini masih enak ya. Iya, tentang sujud syukur. Sujud syukur dibahas oleh para ulama. Saya sebutkan per poin ya biar cepat. Yang pertama, sujud syukur adalah sunnah Nabi SAW ketika kita mendapatkan nikmat atau dipalingkan dari sebuah musibah. Okay. Maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bisa dikatakan para ulama sepakat disyariatkannya sujud syukur. Kalaupun ada khilaf, sebagaimana ucapan Imam Malik, tapi khilafnya lemah. Karena sujud syukur terbukti dilakukan oleh Nabi SAW. Dilakukan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, karena Nabi SAW idza ja'ahu amru sururin au busyara bihi kharra sajidan syakiran lillah. Nabi itu, teman-teman sekalian, kalau mendapatkan hal yang menggembirakan atau diberikan kabar gembira kepada beliau, maka beliau secara otomatis akan sujud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sujud syukur adalah sunnah yang hampir punah di tengah-tengah kita. Sunnah yang hampir punah. Jarang kita lihat orang sujud syukur. Oleh karena itu, barang siapa yang mengamalkan hal ini, maka dia mendapatkan minimal 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala sujud syukur. Pahala yang kedua, menghidupkan sunnah yang hampir punah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang hampir punah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi ini. Dan dia akan mendapatkan pahala jika ada orang yang mengamalkan sunnah itu karena terinspirasi oleh dia. Jadi pahalanya banyak banget. Itu poin yang keberapa tadi? Ketiga. Poin yang keempat, jadi sebelum masuk poin keempat, antum harus semangat nih sujud syukur. Jangan kalah sama pemain bola. Pemain bola aja cetak gol sujud syukur. Ya. Terus jadi viral. Iya. Ya. Jadi patokan kita Nabi SAW. Masa anak pengajian kalah sama pemain bola? Terus yang keberapa tadi? Yang keempat, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, nikmat yang seperti apa kita sujud syukur? Karena bisa dikatakan setiap detik itu nikmat gitu loh. Setiap hembusan nafas kita nikmat bukan? Oke. Setiap jantung kita berdetak itu nikmat bukan? Ya, terus antum sujud syukur setiap detik kan nggak mungkin. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, kalau bahasanya Imam Syafi'i rahimahullah, nikmatan zahirah. Nikmat yang benar-benar nampak. Jadi nikmat yang benar-benar nampak. Sebagian ulama seperti Nawawi mengatakan nikmat ammah. Nikmat yang umum. Jadi nikmat yang umum. Kalau bahasa Imam Syaukani, nikmat yang bisa ya, bisa tidak gitu loh. Misalnya istri antum proses persalinan. Kan bayinya bisa selamat, bisa tidak. Ibunya bisa selamat, bisa tidak. Maka ketika dua-duanya selamat, antum apa? Sujud syukur. Kalau bayinya selamat, antum sujud syukur nggak bayinya selamat? Kalau istri antum meninggal? Iya, antum bersyukur bayinya selamat dan sedih istri antum meninggal, itu lumrah ya. Jadi intinya sesuatu nikmat yang bisa ya, bisa tidak, itu sujud syukur. Jadi antum gabungkan saja. Imam Syafi'i mengatakan nikmat yang zahir, yang jelas, yang terang-terangan. Dan ini bisa berkaitan dengan duniawi dan bisa berkaitan dengan ukhrawi. Bahkan kalau kita baca hadis, Nabi
lalu Abu Bakar dan Ka'ab itu sujud syukur dalam nikmat ukhrawi, nikmat agama, nikmat akhirat. Abu Bakar sujud syukur ketika Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu terbunuh. Abu Bakar sujud syukur. Ka'ab sujud syukur ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lupa nih. Jadi kalau kita misalnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umroh, sujud syukur hadirin sekalian. Okay. Ketika misalnya antum dikabari oleh travel antum bahwa terjadi penambahan kuota dan antum berkesempatan haji tahun ini yang seharusnya tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, itu begitu dapat info, Pak, Bapak mau haji tahun ini karena Bapak dimajukan, itu begitu dapat info gitu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Ketika misalnya kita dapat hidayah, sujud syukur. Taubat, sujud syukur. Ketika kita berhasil mengatakan tidak saat teman kita menyuguhkan wine di hadapan kita, enggak, gue nggak bisa, gue udah taubat, itu sujud syukur kepada Allah karena kekuatan mengatakan tidak itu mahal. Pada saat teman-teman di belakang, akhwat-akhwat sister side, ketika pertama kali pakai hijab itu sujud syukur kepada Allah, itu luar biasa. Jadi nikmat-nikmat seperti itu sujud syukur. Itu poin yang keempat ya. Poin yang kelima, syarat-syarat sholat itu tidak berlaku untuk sujud syukur. Syarat-syarat sholat seperti bersuci, berwudu. Maksud tidak berlaku di sini tidak harus untuk sujud syukur. Antum tidak harus memenuhi syarat-syarat sholat. Itu maksudnya saya. Okay. Jadi saya revisi sedikit ungkapan yang sebelumnya. Jadi untuk antum melakukan sujud syukur, antum tidak harus memenuhi syarat-syarat sholat. Maksudnya apa sih? Antum tidak harus berwudu. Walaupun kalau dalam kondisi wudu itu lebih baik. Jadi nggak harus berwudu. Nggak harus menghadap kiblat. Okay. Jadi ketika udah sujud syukur, ada yang tangisan, mas kebalik mas, nggak masalah. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Itu boleh-boleh aja. Terus yang di antara konsekuensinya bagi akhwat nggak harus berhijab. Okay. Jadi misalnya di rumah lagi nggak pakai jilbab, terus dapat info yang menyenangkan, maka langsung dia sujud syukur. Jadi nggak perlu ngambil jilbab di jemuran, apalagi belum kering, masukin dulu 2 jam baru ini, nggak perlu, langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pandangan mazhab Malikiyah, Ibnu Jarir At-Tabari dan banyak para ulama yang lain. Dalilnya adalah tidak ada keterangan atau dalil kita harus memenuhi syarat sholat untuk sujud syukur. Dan kaidah usul fikih mengatakan barang siapa yang menetapkan syarat dia harus kasih dalil. Okay. Jadi barang siapa yang menetapkan sebuah syarat untuk sebuah ibadah harus ada dalil. Sebagaimana saat kita mengatakan sholat harus berwudu itu karena ada dalilnya. La sholata bi ghairi wudu. Tidak ada sholat yang sah tanpa berwudu. Tapi tidak ada dalil seperti itu untuk sujud syukur. Yang berikutnya poin yang keberapa? Poin yang keenam, tidak wajib tidak wajib atau tidak harus diawali dengan takbir, ditutup dengan takbir atau dengan salam. Jadi langsung sujud selesai, nggak ada, tidak wajib dengan takbir dan tidak wajib diakhiri dengan takbir. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, nggak, langsung saja. Dan ini penjelasan Al-Imam Syafi'i dan ini mazhab Syafi'iyah karena tidak ada dalil. Nabi dalam riwayat-riwayat tentang sujud syukur tidak pernah diriwayatkan begitu Nabi turun untuk sujud, Nabi mengucapkan Allahu Akbar lalu sujud. Hadis Ka'ab pun juga demikian. Kharartu sajida, aku langsung bersimpuh sujud. Tidak ada riwayat kabbartu takbirah, aku bertakbir lalu aku sujud. Jadi tidak ada dalil yang menjelaskan kita harus bertakbir. Dan tidak perlu salam, jadi begitu sujud nggak perlu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi mungkin itu ya berkaitan dengan sujud syukur. Let's say Ustadz, bisa kita dapat kabar bisa berumroh atau berhaji di tahun ini, kita dapatnya di mall langsung kita sujud syukur? Iya, sujud syukur di mall. Okay. Sujud syukur. Di parkiran sujud syukur. Pokoknya sujud syukur. Kecuali kalau ada uzur ya. Oke. Kecuali kalau lagi uzur. Misalnya antum dapat kabar apa tadi, istri antum melahirkan
antum lagi di mall, tapi antum lagi kebelet, tunaikan dulu hajat, habis selesai baru antum sujud syukur. Jadi nggak perlu harus langsung sujud syukur jadi boleh diqadha kalau ada uzur. Boleh diqadha. Oke, Ustaz. Ada pertanyaan? Ya, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih. Dan satu lagi, sujud syukur adalah ungkapan syukur terbaik di dalam agama kita. Jadi ungkapan syukur yang terbaik itu sujud syukur. Jadi bukan teriak-teriakan, terus jungkir balik, salto, tapi yang benar update status. Atau update status, atau loncat-loncat gitu. Jadi yang paling bagus adalah sujud syukur. Terus satu lagi, tidak ada dalil yang menerangkan ada bacaan khusus ketika sujud syukur. Makanya banyak para ulama mengatakan bebas. Ya intinya adalah zikir-zikir yang mengungkapkan syukur kita. Misalnya tahmid. Atau kita baca doa sujud seperti normal itu nggak ada masalah. Ya subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang jelas karena ini momennya sujud syukur, ada tahmid di dalam sujud tersebut. Nggak diam doang Ustaz ya? Nggak diam aja. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, ilmu baru. Mudah-mudahan bisa dipraktekin buat semuanya. Sister Said dulu ya, sabar ya, kita tahan dulu. Sister Said, karena waktu mereka lebih sempit untuk bertanya dengan Ustadz, kita kan para laki-laki lebih bisa gampang cegat Ustadz di jalan. Kalau akhwat cegat Ustadz di jalan, siap ntar. Silakan Sister Said, harus siap mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Dea dari Ciputat. Oke Dea, silakan. Mau flashback sedikit nih Pak Ustadz ke sesi yang kemarin. Mau yang apa? part 6. Flashback. Oh flashback boleh. Ya. Jadi kan ada 3 sahabat yang diboykot yaitu Ka'ab bin Malik, lalu ada Hilal bin Umayyah dan Murarah ya Pak Ustadz ya. Coba kalau yang setelah hari ke-40 itu kan mereka diminta untuk tidak bersama dengan istri-istri mereka, menjauhi istri-istri mereka. Lalu istrinya Hilal bin Umayyah menghadap ke Rasulullah SAW untuk meminta uzur untuk tetap menemani beliau, untuk tetap menemani Hilal karena kondisi Hilal yang sudah lanjut usia atau sudah sangat tua gitu ya. Pertanyaan saya, bukankah apabila tidak ikut perang Tabuk itu ada uzur syar'i? Salah satunya adalah apabila sudah lanjut usia atau sudah berusia lanjut ya, sudah sangat tua, maka dibolehkan untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Dea Ciputat. Jadi parameternya bukan tua, tetapi ada alasan syar'i. Misal faktor kesehatan, nggak kuat. Hilal memang beliau tua, senior, tapi di kondisi normal beliau masih bisa terlibat di perang Tabuk. Nah kenapa istri Hilal datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan udzur tersebut? Karena Hilal itu drop gitu loh, mentalnya ambruk seambruk-ambruknya. Dan otomatis begitu mental jatuh itu mempengaruhi kesehatan seseorang, apalagi beliau sudah tua. Jadi kalaulah beliau normal itu nggak ada masalah, beliau masih sanggup untuk perang. Tapi jadi masalah secara psikis beliau benar-benar terpukul dengan ujian tersebut. Makanya itu mempengaruhi stamina beliau, kesehatan beliau, apalagi beliau tua, mungkin itu. Oke, itu deh. Sebetulnya itu pertanyaan, ya itu pertanyaannya pengen mungkin teman-teman juga mau bertanya Ustaz, tapi tadi jawabannya karena beliau sebetulnya masih sanggup untuk berperang Ustaz. Iya masih sanggup. Oke. Nice. Terima kasih Dea. Terima kasih Dea. Silakan hadiahnya buat Dea. Silakan yang mau bertanya. Ini tengah, dikasih mikrofonnya, sebutkan nama dan asal. Untuk Sister Said, kami ada sedikit himbauan, jangan pulang malam-malam dan kalau bisa bersegera, jangan nongkrong-nongkrong lagi di bazar. Dan kalau ada yang menunggu jemputan, tunggunya di dalam pagar masjid. Dan untuk yang lain, kita saling menjaga saudara-saudari kita yang lain jika membutuhkan bantuan kita. Oke?
Oke. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Fajar dari Kemanggisan. Oke Fajar, silakan. Mau nanya nih, kalau misalnya zaman sahabat atau zaman Nabi kan, kalau misalnya kita bertaubat kan ada wahyu turun gitu kan. Kalau misalnya kita misalnya bertaubat gitu, kita parameter taubat kita diterima itu seperti apa? Gitu. Nice. Syukron Fajar, jazakallahu khair. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama itulah yang membedakan kita dengan para sahabat, khususnya Ka'ab, Murarah dan Hilal, karena taubat mereka langsung diterima dan dibuktikan dengan turunnya surat At-Taubah ayat 118. Tsumma taba alaihim liyatubu. Allah menerima taubat mereka dan memberikan rahmat sehingga mereka bisa istiqomah. Adapun kita bagaimana? Ya, kita tidak ada. Tapi Allah memberikan indikator. Allah memberikan indikator. Di antara indikatornya adalah keistiqomahan kita setelah kita bertaubat. Orang yang taubatnya benar, dia akan berjuang untuk mempertahankan keimanannya. Dan amalan hatinya itu bagus. Makanya Abu Bakar Al-Warraq, sebagaimana disampaikan Al-Qurtubi, beliau mengatakan, at-taubatun nasuh, taubat nasuha adalah pada saat Anda yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan keluar dari ujian Allah kecuali kembali kepada Allah, sebagaimana yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Jadi memang tidak ada wahyu yang turun kepada kita, namun kisah Ka'ab adalah ibrah bagi kita. Dan saya katakan tadi rumusnya sama, cuman angkanya aja beda, rumusnya sama. Sebagaimana Ka'ab mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hati dia tidak ada manusia sama sekali, karena semua sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah putus asa dengan manusia, sudah putus asa dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, nggak ada yang bisa bantu dia, dan dia usaha dicuekin, dia udah coba dicuekin, dia sudah ajak ngobrol nggak direspon. Pada saat itu hatinya hanya kepada Allah, dan pada saat itu Allah menerima taubatnya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan taubatan nasuh, dia bukan hanya ganti penampilan, bukan hanya ganti celana, ganti baju, ganti blus dia dengan jilbab dan seterusnya. Dia harus punya amalan hati, tidak ada yang bisa menolong dia dari ujian Allah kecuali kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya orang yang misalnya ada seorang akhwat, dia hijrah, dia pakai hijab, terus ditekan sama perusahaannya, terus diultimatum kalau kamu nggak lepas jilbab kamu keluar dari perusahaan ini, lalu dia lepas, maka itu bukan taubat nasuha. Karena dia nggak yakin. Dia nggak yakin bahwa yang bisa menyelesaikan ujian yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia masih yakin ke perusahaannya, dia masih yakin sama temannya, itu nggak akan bisa. Itu bukan taubatan nasuh. Taubat nasuha adalah taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal bin Umayyah. Mungkin itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Nanti kita untuk sisters dulu, silakan. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab lagi di bazar kalau ada yang masih kurang kena. Ya. Silakan Sister Said yang mau bertanya. Mungkin silakan. Satu lagi. Bagaimana Mas Mandi? Kita kasih satu lagi habis boleh, kita silakan. Tutup dengan kesimpulan. Oh ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Fatmawati. Ustadz. Dari siapa? Heni. Nah, Ustadz, dari bahasan atau cerita Ka'ab yang pertama sampai sekarang ada satu poin yang ingin saya tanya. Apa? Halo. Halo, ya. Halo. Ya. Dari cerita Ka'ab dari yang pertama sampai yang sekarang ada satu poin yang saya pengen tanya. Ustadz pernah bilang kayaknya itu di pertemuan pertama ya. Ada satu poin yang contoh dari kisah Ka'ab itu, orang yang sedikit condong pada dunia hati-hati, biasanya endingnya jelek. Atau jangan kagum dengan dunia. Biasanya hidupnya apa Ibu? Maaf. Condong dengan dunia. Hati-hati biasanya endingnya jelek. Atau jangan kagum dengan dunia. Endingnya jelek. Ya silakan terus Ibu. Beberapa kali Ustadz juga sampaikan tugas kita sekarang itu hanya tawakal dan ikhtiar. Boleh minta tolong dijelaskan
terkait dengan situasi saya sekarang ini, saya itu dulu bekerja di tempat yang secara kacamata dunia baik, penghasilan dan sebagainya baik. Masya Allah. Tapi karena banyak hal saya merasa kurang tenang begitu, lalu saya keluar. Ustadz, sekarang akhir-akhir ini saya berpikir untuk buka usaha, tapi masih ragu. Karena kalau saya sampai buka usaha, usaha ini akan membuat saya menjadi perempuan pemimpin yang banyak keluar rumah. Mohon dijelaskan sedikit penjelasan tentang konsep kepemimpinan dalam perempuan dalam Islam. Bagaimana Islam memandang perempuan yang memimpin di luar rumah. Contoh bekerja sebagai pemimpin organisasi atau perusahaan walaupun lingkupnya masih kecil. Sekian Ustadz, mohon penjelasannya. Syukran. Ada 2 pertanyaan. Ibu udah berkeluarga belum? Ibu Heni sudah berkeluarga? Belum. Belum, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama itu bukan kesimpulan dari saya hanya menukilkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man kanatid dunya hamma farraqallahu syamla wa ja'alal faqra baina ainai wa lam ta'ti minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, dunia menjadi obsesinya, maka Allah akan hancurkan urusannya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Dia akan ribet, dia akan susah, dan dia akan endingnya nggak bagus. Terus Nabi katakan, dan Allah akan hantui dia dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan Allah letakkan di pelupuk matanya. Jadi parno dengan kemiskinan, takut miskin, nggak bisa punya masa depan yang cerah dan lain sebagainya. Dan yang tragisnya, ketika dunia menjadi obsesinya, dunia itu tidak akan mendatangi dia kecuali yang Allah takdirkan kepada dia. Jadi nggak akan bertambah 1 rupiah pun dengan kita punya obsesi terhadap dunia. Lalu Nabi melanjutkan, wa man kanatil akhiratu hammah. Namun barang siapa yang akhirat menjadi obsesinya, jama'allahu syamlah. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan mudahkan, Allah akan sukseskan masalah-masalahnya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah akan masukkan kekayaan di dalam hatinya. Dia nggak akan parno terhadap kemiskinan. Dia yakin bahwa rizki Allah itu akan Allah berikan kepada dia selama dia bertakwa. Dan yang luar biasanya, dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Jadi bukan berarti jatuh miskin. Allah akan berikan dia fasilitas dunia tapi dengan cara yang elegan. Bukan jadi budak dari budak-budak dunia. Itu poin. Poin yang kedua, ini masalah obsesi. Karena Nabi katakan hammah. Jadi kita sedang bicara obsesi, motif, keinginan hati. Kita nggak berbicara tentang effort, kita nggak bicara tentang usaha, kita nggak bicara tentang ikhtiar. Jadi bisa jadi orang zuhud itu ikhtiarnya maksimal, tapi hatinya nggak menjilat kepada dunia, hatinya kepada akhirat. Tapi dia kerjakan, kenapa? Karena dia yakin dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinah. Allah tuh senang kalau Anda mengerjakan sesuatu, Anda menggeluti sesuatu, Anda kerjakan dengan totalitas. Anda kerjakan dengan profesional, Anda fokus, Anda habis-habisan di sana. Tapi hati Anda nggak boleh terobsesi dengan dunia, hati Anda tuh ke atas gitu loh. Jadi tubuh Anda boleh gelutin itu secara habis-habisan, tapi hati tetap ke atas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, masalah kepemimpinan ya. Masalah kepemimpinan untuk seorang wanita di luar rumah, terjadi khilaf para ulama jika kepemimpinan itu bukan berkaitan dengan kepemimpinan umat Islam secara umum. Seperti kepala negara dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah tentang perusahaan, tentang sekolah dan seterusnya terjadi khilaf para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi adapun sabda Nabi SAW, la yuflihu qaumun walla amrahum imra'atun, tidak akan
tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh wanita. Ulama mengatakan ini kepemimpinan yang tertinggi dalam sebuah wilayah atau kepemimpinan tertinggi dalam sebuah negara. Adapun di level-level bawah terjadi khilaf yang kuat di tengah-tengah para ulama. Tapi saran saya dengan kondisi Mbak siapa tadi? Mbak Heni, hafidhokillahu ta'ala, semoga Allah menjaga Mbak Heni dan kita semua. Dalam kondisi seperti ini mungkin coba kita pilih cara berpikir yang lain daripada kita sibuk dengan ini, ada solusi yang lebih baik yaitu mencari pendamping hidup. Itu lebih bagus buat perempuan daripada meniti karir di luar. Itu cara pintas, syar'i, lebih aman dari fitnah dan lebih sesuai dengan fitrah. Lebih sesuai dengan fitrah. Dan lebih membahagiakan, lebih menenteramkan. Mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan daripada memulai bisnis dari nol dengan segala tantangannya, dengan segala pernak-perniknya, aral dan rintangannya. Mungkin lebih mudah kalau kita mencari pendamping hidup. Mungkin jika sudah menikah tetap berusaha masih boleh Ustaz untuk wanita? Boleh, selama pekerjaannya halal dan tidak melalaikan dia dari kewajiban. Tapi sekali lagi, sebagaimana analogi yang kemarin saya sampaikan, saya lebih suka kita tidak kita tidak mengarah langsung ke halal haram, tapi coba kita berpikir lagi-lagi, kalau kita bicara sepak bola, antum punya kesebelasan terbaik pun, kalau isinya striker semua dan tidak ada penjaga gawang, maka klub antum tidak akan juara. Harus ada yang menjadi striker, menyerang keluar, mencari rizki, mencari nafkah, dan juga harus ada sosok yang menjadi penjaga gawang kita di keluarga kita. Kalau dua-duanya ofensif, dua-duanya menyerang, dua-duanya mencari rizki, walaupun yang dapatkan banyak loh. Tapi antum cetak 4 gol, lawan cetak 5 gol dan antum kalah 5-4 karena tidak ada penjaga gawang yang menjaga gawang antum. Masya Allah. Itu sederhana. Semua kehidupan harus balance, harus proporsional. Walaupun antum punya striker sekaliber Lionel Messi, sekaliber Neymar, mungkin Ibrahimovic masuk juga dari satu, terus Cristiano Ronaldo juga di sana, tapi antum nggak punya penjaga gawang, klub antum nggak akan juara. Baik Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Inggris, gagal. Harus ada penjaga gawang. Dan penjaga gawang itu mulia. Penjaga gawang itu luar biasa. Penjaga gawang itu terhormat. Walaupun sebagian orang mengecilkan perannya. Tapi orang yang ngerti sepak bola, dia akan katakan penjaga gawang adalah salah satu kunci sukses. Walaupun belum ada penjaga gawang yang memenangi balon apa? Balon Dior. Balon apa sih itu? Balon yang itu? Balon dunia, Ustaz, dunia. Ya kan? Nggak ada penjaga gawang menang gitu. Ayo. Ya. Tapi sebenarnya posisinya sangat vital mungkin itu. Oke. Berarti untuk Mbak Heni, carilah suami seperti Bambang Pamungkas. Dan ada pertanyaan ini. Kalau penjaga gawangnya 4 boleh Ustadz ya? Dia suka gini nih. Gak ikut sih. Iya ya. Selesai kau. Mungkin lebih aman ya. Lebih aman. Oke. Apalagi backnya 38 saat. Oke. Mungkin tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Heni dan kita terima kasih kepada Ustadz. Dan mungkin juga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari cerita Ka'ab bin Malik dari episode 1 sampai 7 Ustadz ya. Agar kita benar-benar bisa mendapatkan faedah. Karena ini adalah kajian terakhir kita di sesi Ka'ab bin Malik. Dan kajian kita belum selesai. Ya. Kita nggak resign dari menuntut ilmu. Kita masih akan lanjut sampai Rabu yang akan datang Insya Allah. Mungkin Ustadz kesimpulan. Silakan Ustadz. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegagalan bukan akhir dari segalanya.
kesalahan itu manusiawi, kekeliruan adalah tabiat seorang anak manusia, namun yang membedakan pahlawan dan pecundang bukan pada saat dia melakukan kesalahan, namun pada saat dia menyikapi kesalahan tersebut, pada saat dia bangkit dari sebuah kekeliruan dan dia move on dari sebuah kegagalan. Itulah yang diajarkan Ka'ab bin Malik kepada kita semua, dan semoga ini bermanfaat dan sebuah kehormatan bisa duduk bersama antum semua di kisah yang sangat menarik ini, kisah Ka'ab bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya retorika yang diucapkan, ilmu yang bukan hanya sebuah goresan pena di dalam buku catatan kita, tapi ilmu yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kebahagiaan bisa duduk bersama antum dengan kisah yang luar biasa ini. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan perbanyaklah berdoa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita pada malam hari ini dan pada saat kita menuntut ilmu agama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz.